Sehingga 3 gayung itu belum tentu bisa rata banyak. Kepala pun kadang belum rata. Bagaimana kalau pakai gayung diguyurkan pelan-pelan? Ambil pelan, diratakan. 1 gayung rata, mestinya seharusnya sudah rata semuanya. Tapi kalau mandi caranya seperti nguras jeding, ambil biur gitu saja, itu nanti 3 gayung kepala belum tentu rata. Karena metodenya bagaimana? Ambil biur langsung. Yang bagus bagaimana? Ambil pelan-pelan, disiram dikit demi sedikit. Kalau pakai gayung, kanan megang, diratakan, yang kiri kanannya megang, dituangkan sedikit-sedikit seperti air mengalir pelan. Tidak terlalu tinggi sehingga muncrat kemana-mana, tapi pelan-pelan, sehingga air yang ditumpahkan semuanya bisa mengenai badan. Tapi kalau metodenya hanya sekedar lempar, biur, nanti yang kena cuma kepala bagian atas, habis itu airnya muncrat kemana-mana, nggak bisa mengalir ke bawah. Ambil pelan, rujuk sambil diratakan dengan tangan kiri. Kalau zaman dahulu kebanyakan bukan gayungnya tuh ya tangan ini sendiri. Jadi pakai tangan, kedua telapak tangan, ambil, diratakan. Dalam suatu riwayat seingat saya, baginda Nabi itu kalau mandi 1 sok seukuran zakat fitrah. Mungkin kalau gayung 4 gayung kecil, standarnya 1 sok, lebih nggak banyak, kurang nggak banyak, standarnya seperti itu, 1 sok, berarti nggak sampai 1 ember, mungkin setengah ember. Bagaimana mandinya? Ya kalau modelnya langsung digrojok ini ya habis. Bagaimana? Pelan. Mungkin kita perlu pelan-pelan, pakai tangan, ambil, diratakan. 1 cahuan itu insya Allah kepala hampir rata. Tapi metodenya seperti tadi, bukan dilemparkan, diambil, ditaruh, diratakan, nanti bisa rata. Ya, kalau kita sudah terbiasa gayung, setidaknya ambil pelan-pelan, diratakan. Nanti 2-3 gayung, insya Allah seluruh anggota tubuh sudah rata dengan air. Yang penting caranya bukan dilemparkan, diambil, dituang pelan-pelan. 1, 2, 3 gayung, 2-3 gayung, insya Allah sudah bisa rata total. Berarti kalau dari situ supaya merata yang baik itu pakai shower. Kalau zaman sekarang kira-kira gitu. Pakai shower itu? Iya. Shower yang dari atas. Itu kan air lebih irit, kemudian sudah merata. Lebih cepat merata. Bisa jadi seperti itu. Tapi dengan catatan ngalirkannya jangan terlalu deras. Kalau terlalu deras juga. Kemudian ketika nggak dipakai, tinggal sabun, dimatikan. Mungkin bisa jadi bisa seperti itu. Yang jelas dalam menggunakan air itu dimakruhkan israf, berlebihan. Setelah kepala, kemudian bagian kanan. Kadang kita terbalik, karena kebanyakan itu megang pakai tangan kanan, justru yang paling ringan itu ke sebelah kiri. Padahal dalam riwayat Nabi itu paling menyukai mendahulukan anggota kanan dalam bersuci. Nah, kalau mandi pakai gayung atau pakai tangan seharusnya gini dulu. Tapi kadang kita agak kesulitan karena nggak terbiasa. Paling enak dari atas ya gini, kiri, atas, setelah itu paling leluasa tangan seperti ini karena menggunakan tangan kanan. Padahal ini kurang bagus. Yang bagus sini dulu, mungkin agak sulit. Kanan dulu baru kiri. Kanan 3 kali, 1, 2, 3, baru kiri 3 kali.
Sesudah itu gosoklah bagian depan dan belakang badan. Setelah menyiramkan air, termasuk kesunahan adalah menggosok-gosok. Nanti di pelajaran fikih dibahas, kalau air sudah bisa sampai ke tubuh tanpa digosok, maka hukum menggosok-gosok itu hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau nanti air nggak bisa sampai ke kulit kecuali harus digosok, maka hukum menggosok bisa menjadi wajib, karena kewajibannya adalah sampainya air ke kulit, digosok-gosok. Dan menyela rambut dan jenggot di sela-sela supaya air betul-betul bisa sampai ke kulit. Usahakanlah air dapat merata sampai ke lipatan-lipatan tubuh, tempat tumbuhnya bulu, baik yang tipis maupun yang tebal. Ini mandi dengan wudhu termasuk perbedaan di sini. Kalau dalam mandi, dalam wudhu, jenggot yang tebal mungkin cukup disela-selai, rambut cukup atasnya saja. Kalau dalam wudhu, rambutnya tebal, cukup atasnya saja. Tetapi kalau dalam mandi, ini memang air dituntut betul-betul sampai ke kulit. Maka seorang wanita yang rambutnya dikelabang, dikepang, kalau di Arab zaman dulu, rambut dikepang ini bukan hanya tradisi seorang wanita, memang orang laki-laki pun juga rambutnya dikepang juga. Kadang bagi yang rambutnya di atas panjang sebahu, kadang dikepang, termasuk ngepangnya tuh di sini, apa namanya, di apa nih, jambang ini dikepang. Laki-laki memang terbiasa seperti itu. Itu bukan suatu hal yang mirip wanita, memang kebiasaan Arab tuh seperti itu, dikepang sini, kanan kiri, kadang belakang juga dikepang, walaupun dia seorang laki-laki. Kalau rambut nanti dikepang, kemudian air nggak bisa sampai tanpa melepasnya, maka wajib dilepas dulu ikatan kepangnya itu. Kalau rambutnya dikepang, air nggak akan sampai kecuali harus dilepas, maka hukum melepas kepang adalah wajib supaya betul-betul bisa sampai ke kulit. Kalau dalam wudhu nggak harus, cukup disela-selai saja. Tapi kalau dalam mandi maka air itu harus betul sampai ke kulit. Bahkan kalau nanti dikepang, kemudian dengan dikepang tidak bisa sampai ke kulit, maka kepangnya pun juga harus dilepas. Kalau disemir bagaimana? Ya dilihat semirnya, bahan semirnya apa. Kalau zaman para sahabat mayoritas semir itu, pewarna itu dari tumbuhan alami, tumbuh-tumbuhan. Mungkin seperti daun henai atau suatu daun khusus, itu nanti untuk merubah warna jenggot dan juga warna rambut. Kalau menggunakan sejenis daun dan yang lain, itu insya Allah tidak sampai menghalangi sampainya air ke kulit. Tapi kalau semir-semir yang dipakai anak muda, yang di toko itu kebanyakan, enggak semuanya, kebanyakan nanti menghalangi sampainya air ke kulit. Apalagi yang kaku-kaku itu lebih rawan. Maka kalau memang rambutnya disemir dalam keadaan junub, disemir setengah, habis itu kena junub, bagaimana? Ya sudah, harus dibersihkan, harus dibersihkan. Itu kalau rambut yang baru dikepang, namun itu bisa ke kulit, tapi dalam rambut yang dikepang itu enggak rata, harus dilepas sampai ke seluruh bagian rambut dan kulit, semuanya. Kalau sebenarnya pembahasan di fikih, kalau sudah terlanjur potong kuku atau potong rambut sebelum mandi bagaimana? Andai kan sudah terlanjur mandi, ini lupa habis mandi, kalau jedingnya satu gantian, sambil nunggu tanpa sadar motong kuku, padahal di dalam keadaan hadas, padahal air itu wajib kepada seluruh anggota tubuh. Bagaimana?
apakah kukunya wajib dikumpulkan ikut diajak mandi? Jawabnya tidak. Hanya saja motong kuku ketika masih hadas besar itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi kalau sudah terlanjur tidak wajib. Nah kalau dikumpulkan boleh. Dikumpulkan diajak mandi boleh. Tetapi tidak harus. Tidak harus. Hukumnya tidak harus. Tapi motongnya itu sendiri makruh. Tapi tidak harus diajak mandi. Andaikan dibuang boleh saja. Sudah sah mandinya. Tapi sama. Andaikan tidak diajak mandi langsung dibuang, sah mandinya. Hanya saja sikap seperti itu hukumnya adalah makruh. Kalau diajak mandi sekalian bagaimana? Monggo kerso, boleh-boleh saja. Usahakan air dapat merata kepada lipatan tubuh. Lipatan-lipatan tubuh diperhatikan. Mungkin lipatan-lipatan terutama orang-orang yang gemuk itu kan melipat. Nah itu nanti harus lebih hati-hati. Hati-hati. Termasuk posisi dubur, tempat keluarnya air besar, jalan besar, kotoran, itu kalau duduk kan membuka. Kalau kita duduk, pantat kan membuka. Kalau berdiri, menutup. Berarti kalau mandinya itu berdiri, nggak duduk, nggak jongkok, ada bagian tubuh yang nggak tersentuh air. Padahal itu juga wajib untuk dibasuh. Kalau bagian pantat tempat keluarnya kotoran, kalau kita jongkok duduk kan membuka. Tapi kalau berdiri, nutup. Nah itu juga wajib untuk dibasuh. Kalau mandinya berdiri mulai awal sampai akhir, pasti berarti tempat itu tidak bisa terkena air. Padahal itu juga wajib terkena air. Berarti mandinya bagaimana? Ya bisa nggak sah. Bulu hidung mungkin sekedar istisna gini lah. Tidak harus masuk sedot, nggak harus. Nggak harus. Cukup zahir yang ketapak ini saja gini cukup. Ya. Dubur itu kalau kita duduk itu kan membuka, tapi kalau berdiri kan nutup. Nah, tempat yang kelihatan ketika duduk itu juga wajib untuk dibasuh. Mananya air terkena air. Tidak harus sampai masuk. Yang penting kalau kita duduk kan kelihatan. Otomatis kalau kita siram badan mengalir ke situ kan kena. Cuman masalahnya kalau mandinya itu dalam keadaan berdiri. Gosok-gosok. Ya dirasakan sendiri sekiranya sampai ke yang nutup itu. Kalau sekiranya nanti air itu agak digosok gini, kemudian terbuka air sampai, sudah cukup. Tapi kalau enggak terbuka berarti ya begini kan belum terbuka, berarti belum. Intinya sampainya air ke kulit. Kalau digosok ditekan gini umpamanya, kemudian terbuka air sampai, sudah cukup. Tapi kalau belum maka harus tetap duduk. Katanya. Maksudnya? Oh, apakah disunahkan untuk duduk ketika mandi? Saya belum pernah baca. Tapi kalau wudhu disunahkan. Tapi memandang ilat, alasan kenapa disunahkan untuk duduk, supaya terhindar dari percikan kotor. Kita bayangkan zaman dahulu itu nggak ada plester, nggak ada. Sampai Masjid Nabawi ya lantainya tanah. Kalau wudhu sambil duduk, tentu percikannya nanti mesti kotor. Sambil berdiri kan dari atas turun ke bawah muncrat kan kotor. Kalau melihat alasan ini bisa jadi disunahkan. Tapi kalau secara ibarat kitab saya belum tahu. Wallahu a'lam. Dan berhati-hatilah engkau jangan sampai bersentuhan kemaluan
kalau memang engkau telah wudu. Sebab apabila engkau bersentuhan kemaluanmu, maka engkau harus wudu lagi. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri. Apakah mandi itu sudah menghilangkan hadas besar plus kecil, atau menghilangkan hadas besar saja? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, mandi itu saja walaupun tidak wudu sudah bisa menghilangkan hadas kecil. Yang besar saja hilang, apalagi yang kecil. Andaikan ketika mandi, mulai awal mandi, kemudian tidak wudu, dan ketika mandi tidak mengerjakan hal yang membatalkan wudu, maknanya dia sudah suci, tidak perlu wudu lagi. Ini pendapat pertama. Karena yang besar saja bisa hilang, apalagi kecil. Maka tadi di awal dianjurkan istinja dulu. Sebelum mulai mandi, istinja dulu. Sehingga kalau sudah istinja, kemaluan tidak perlu disentuh. Andaikannya tuh usahakan jangan menggunakan telapak tangan, bisa menggunakan punggung, sehingga nanti tidak mengerjakan hal yang membatalkan wudu. Mandinya sudah mensucikan hadas besar maupun hadas kecil. Pendapat yang kedua seperti disampaikan Imam Ghazali di sini, mandi itu hanya menghilangkan hadas besar. Hadas kecil cara menghilangkan harus dengan wudu. Walaupun mandi itu menghilangkan hadas besar, hadas kecil tetap belum hilang. Hilangnya hanya dengan wudu. Kalau yang pertama tadi dengan mandi hadas kecil pun hilang. Kalau yang kedua mengatakan tidak. Nah, ini termasuk pendapatnya Imam Ghazali. Maka adabnya wudu dulu. Kalau ketika mandi tidak mengerjakan hal yang membatalkan wudu, tidak perlu wudu lagi. Ini mengikut pendapat yang mengatakan mandi itu adalah wudu itu mandi itu hanya menghilangkan hadas besar, hadas kecil belum. Tapi kalau ketika mandi kalau kita mengikut pendapat pertama, di awal nanti wudu atau tidak, yang penting tidak mengerjakan hal yang membatalkan wudu, maka tidak perlu wudu. Wallahu a'lam. Dan tadi seperti hadas besar junub itu bisa batas besar batas kecil. Namun wudu sendiri rukunnya wudu kan harus berturut-turut. Hukum wudu harus berturut-turut. Ini mengikut pendapat yang pertama. Terus? Kalau mandi kan ada wudu. Nggih. Mengikut pendapat pertama, logikanya yang besar saja hilang, apalagi yang kecil. Memang dalam mandi tidak ada, bukan karena dalam mandi itu membasuh anggota wudu, bukan itunya. Tetapi alasannya yang besar saja bisa hilang, apalagi yang kecil. Maka wudu itu, mandi ini tidak ada kaitannya ada tertib wudunya atau tidak memandang itu. Tapi yang dipandang itu, kalau yang besar saja bisa hilang, yang kecil tentunya lebih bisa lagi. Allah. Tapi nanti kalau hadas kecil saja, niat mandi besar nggak bisa, ya harus dengan wudu. Maka tadi ada perbedaan pendapat. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih lebih baik menggunakan pendapat yang kedua, tetap wudu, tetap wudu. Karena kalau kita tidak wudu, menurut sebagian ulama kita sudah suci dari hadas kecil, menurut ulama lain belum dianggap suci dari hadas kecil. Tapi kalau kita wudu, seluruh ulama sepakat bahwasanya kita bersih dari hadas besar dan hadas kecil, lebih aman. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa fardu atau perkara yang wajib dalam mandi, pertama niat menghilangkan hadas besar, menghilangkan hadas besar.
nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Sama-sama. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Niat ini letaknya dalam hati dan tidak harus berbahasa Arab. Bukan berarti niatnya harus persis sama seperti tadi, tidak harus. Tidak harus diucapkan, cukup di dalam hati. Ini sekedar contoh kalau bahasa Arab seperti itu. Kalau bahasa Indonesia, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Duh Gusti kawula niat adus niki kagem ngilangi hadas ingkang ageng. Umpamanya bahasa Inggris boleh, yang penting ada niat. Saya niat melakukan mandi wajib, boleh. Yang penting saya mati bismillah, niat ingsun mandi wajib. Nggih, junub. Nggih, ngoten saged. Ketika dalam posisi puasa, kalau posisinya sedang puasa, walaupun itu mandi wajib, umpamanya malam hari karena hawa yang dingin dan ngantuk berat belum sempat mandi, dibangunnya karipen sudah menjelang subuh, artinya buru-buru mendingan sahur dulu walaupun makruh-makruh daripada nanti nggak puasa. Akhirnya masuk subuh dalam keadaan hadas besar. Hadas besar, posisi masuk subuh hadas besar tidak mengakibatkan batal puasa, tidak. Yang membatalkan puasa itu bersetubuh di siang hari Ramadan. Kalau bersetubuhnya malam hari, mandinya setelah mau subuh, setelah terbit fajar, boleh. Tidak batal puasanya. Hanya saja harus lebih hati-hati. Kalau nanti mandi wajib dalam posisi sedang puasa asal-asalan, nggak hati-hati, asal siram-siram, pokoknya kurang hati-hati sehingga ada air masuk lewat telinga, puasanya bisa batal. Tidak hanya kalau sudah hati-hati, pelan-pelan, usaha tidak masuk ke telinga, ternyata masih ada yang masuk telinga. Kalau mandinya mandi wajib, maka tidak batal puasanya. Puasanya nggak batal. Tapi syaratnya sudah hati-hati. Tapi kalau nggak hati-hati, asal-asalan, berbahaya. Yang kedua, meratakan air ke seluruh anggota badan. Yang inti. Sedangkan fardunya wudu, pertama niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku-siku, mengusap kepala dengan air atau sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, terakhir tertib. Adapun amalan-amalan dalam berwudu selain yang tersebut di atas, maka hukumnya sunnah muakkad yang keutamaannya sangat banyak dan pahalanya sangat besar. Orang yang mengabaikan sunnah-sunnah wudu itu jelas rugi, bahkan membahayakan terhadap fardu-fardu wudu yang telah dikerjakan. Sebab sunnah-sunnah wudu itu pada dasarnya dapat menambah dan menyempurnakan amalan-amalan wudu yang wajib. Sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan bukannya tidak apa-apa, tidak dapat dosa. Bukannya tidak apa-apa, tidak dapat dosa, rugi, tetapi kerugiannya tidak sampai tingkatan mendatangkan siksa. Kalau diartikan tidak apa-apa dengan arti nggak rugi sama sekali, kurang pas. Begitu juga makruh. Makruh ini kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan bukannya tidak apa-apa, tidak dapat siksa, dapat kerugian, tetapi kerugiannya tidak sampai tingkatan mendatangkan siksa. Ruginya apa? Banyak, derajatnya tidak bisa meningkat, kemudian nanti kurang bisa sempurna, pahala surga juga tidak dapat yang tinggi.
Nah, ini dalam wudu walaupun itu sunnah jangan diremehkan. Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi Mujaddid Al-Fathani, gelar beliau ngasih nasihat, saya lupa dalam kitab apa, orang yang ketika sholat tidak menjaga pandangan dalam sholat itu, pandangan disunahkan memandang ketika tempat sujud. Ketika ruku itu posisi tangan megang gini, merapatkan. Ketika merenggangkan jari-jari untuk memegang lutut. Tapi kalau ketika sujud dirapatkan. Ini sunnah. Kalau ditinggalkan, kata beliau, akan mengurangi kekhusyuan hati dalam sholat. Perkara sunnah, karena kecil ini. Tapi kalau ini ditinggalkan, akan pengaruh kekhusyuan seseorang dalam mengerjakan sholat. Ini perkara kecil, walaupun itu sunnah, kalau ditinggalkan memang nggak dapat dosa, tapi bukan berarti nggak ada risiko. Ada risikonya, walaupun risiko tidak sampai tingkatan dosa siksa, tapi ada risikonya. Begitu juga dalam wudu, mandi, walaupun itu sunnah, ditinggalkan memang tidak dapat siksa, tapi ada risiko-risikonya. Wallahu a'lam. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan. Oh, junub dan janabah itu sama atau beda? Iya, sami. Kaitannya dengan makruh, kalau ditinggalkan dapat pahala. Ini kalau syubhannya orang merokok itu kan kalau pakai makruh. Padahal pahalanya kalau kita lihat orang merokok aja kita ngerokok gitu. Apa tiap hari dapat pahala atau tiap melihat merokok? Kalau melihat orang merokok, Iya, kita nggak merokok, dia merokok, baru dapat pahala atau bagaimana? perkara yang makruh dan haram bila ditinggalkan dengan niat menjalankan tuntutan syariat mendatangkan pahala. Walaupun sama dia merokok, Nggih. dapat pahala. Nggih, dapat pahala. Lihat kawannya di warung padang rokok, ingat rokok itu makruh. Bismillah, karena itu makruh saya nggak mau ngerokok, dapat pahala. Dapatnya pahala waktu tidak merokok itu masih dulu ya. Nggih. Bukan hanya lihat saja, tergantung. Umpamanya kita memang ada niat untuk meninggalkan. Salah satu keadaan, ini malam Jumat, kalau saya di rumah ada televisi, nanti saya nonton televisi. Di TV ada banyak wanita-wanita yang tidak tutup aurat. Mendingan saya tak iktikaf malam markas supaya terhindar dari nonton TV. Iktikafnya dapat pahala, meninggalkan nonton TV-nya karena menghindari dari perkara yang diharamkan, maka dapat pahala. Hukum memanjangkan kumis kalau melebihi batas apa ini? Kalau ini bibir, kan ada bibir ini. Kalau sampai lewat ke sini bisa makruh. Masa sampai nutupi, masuk ke bibir. Di batas panjang itu ini. Jangan sampai melewati ini. Kalau melewati itu sunahnya dicukur. Dicukur. Batasannya ini. Warna bibir. Kalau bulu kemaluan itu sunahnya digundul bahasa kita. Tapi kalau kumis itu dicukur. Dicukur beda dengan gundul ya. Kalau gundul itu berarti memang bersih sekali. Tapi kalau dicukur berarti masih ada nampak bekas-bekas. Jadi tambah pendek. Kalau gundul itu mungkin dikerok. Itu namanya gundul. Nih. Jadi nih, monggo. Di khusus syarif termasuk sunnah. Gitu. Nih. Jenggot itu dipanjangkan. Lalu kalau dipotong bagaimana? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang keras dengan arti nggak boleh sama sekali. Ada yang mengatakan boleh dengan catatan sekedar merapikan. Kan mungkin panjang, tapi ada yang panjang sekali ke sini dirapikan gini.
Ada yang ngasih batasan 1 kepal. Setelah 1 kepal boleh dipotong. Ada perbedaan pendapat. Yang paling bagus bagaimana? Yang paling bagus dibiarkan. Kalau ada yang nampak nggak rapi sedikit, dirapikan gini. Ada kisah dari Kiai Ubed. Kalau saya sendiri karena masih terlalu muda belum sempat berjumpa Kiai Mahmud, hanya lihat fotonya saja. Kalau Kiai Ubed itu pernah cerita, mungkin alumni Temboro yang awal-awal dulu yang tidak jumpa Kiai Mahmud di akhir-akhir beliau, mungkin mereka nggak mau melihara jenggot dengan alasan Kiai Mahmud saja nggak melihara jenggot. Kata Kiai Ubed, memang awal-awal dulu Kiai Mahmud itu memang sering cukur jenggot. Kadang kalau sudah panjang sedikit dinasihati istrinya suruh potong. Tapi akhir-akhirnya kata Kiai Ubed, enggak, pelihara jenggot terus. Penyebabnya suatu ketika jenggot sudah panjang, sama Aliyah ditegur, sudah waktunya potong jenggot. Kata Kiai Mahmud, enggak, saya mulai hari ini enggak mau potong jenggot. Ini kenapa? Kata Kiai Mahmud, tadi malam tuh mimpi. Dalam mimpinya jenggotnya tuh ngomong, orang kok bodoh sekali, dikasih pahala enggak usah susah-susah kok enggak mau. Apa ada yang lebih bodoh daripada ini, katanya. Mulai itu kapok enggak berani potong jenggot. Ini cerita, tapi ya tetap niatnya itu memang menghidupkan sunnah. Tanya kan, Yeah. seperti saya anggota. Oh, kata. Suruh potong itu berarti yang bisa itu atasan atau saya kan? Allah alam. Yeah. Kalau saya dimarahin kan? Dimarahin. Allah alam. Nanti kalau kaitan tertib aslinya itu dijaga, tapi kalau dari namanya kaitan dengan ketertiban harus dipotong bagaimana? Wallah alam, saya belum tahu bagaimana. Kalau kaitan dengan tata tertib negara, saya belum tahu hukumnya bagaimana. Tapi kalau memandang asli tanpa memandang ke arah situ, kalau sudah berbenturan itu nanti mungkin ada sudut pandang tertentu saya belum tahu. Nanti di fikih bisa ditanyakan. Ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat seperti tadi saya sampaikan. Ada yang ngasih keringanan dirapikan, boleh. Sebagian mengatakan kasih batas 1 kepal. Kalau sampai bersih total, saya belum tahu. Tapi kalau kaitan dengan tata tertib benturan bagaimana, saya juga belum tahu. Itu nggak dipotong, digundul. Nih, ada namanya di ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, kayak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah kasih kemuliaan menjadi imaman linnas, pimpinan bagi seluruh manusia. Apa amalannya? Amalannya adalah beliau menyempurnakan perintah. Ada beberapa pendapat menyempurnakan itu dalam hal apa? Perbedaan pendapat, diantaranya ada namanya fitrah, 10 fitrah seorang manusia. Beliau sangat memperhatikan itu. Apa saja? Diantaranya memotong istilahnya memotong kuku, kemudian mencukur kumis, kemudian menggundul bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, kemudian berkhitan. Ada 10, saya kurang hafal, 10 fitrah. Memang tertib perawatan tubuh yang murni dari agama itu ada 10 kurang lebih. Kaitan dengan kumis itu dicukur, jangan sampai masuk ke batas bibir, batas bibir ini. Kemudian ada 10 tapi saya belum hafal, nih saya sampaikan yang ingat saja. Mencukur kumis, jangan sampai melampaui batas bibir. Yang kedua, memanjangkan jenggot. Oh, nih. Mencukur kumis, memanjangkan jenggot.
Yang ketiga memotong kuku. Yang kelima yang keempat nih. Yang keempat bersiwak. Kemudian yang kelima mencabut bulu ketiak. Apa nih? Boleh-boleh saja, tapi yang paling bagus dicabut. Yang paling bagus dicabut. Kemudian menggundul bulu kemaluan. Bulu kemaluan itu afdalnya digundul. Kalau laki-laki digundul, kalau perempuan afdalnya dicabut. Allah a'lam. Apa hikmah di balik itu? Banyak ulama mengungkapkan hikmah-hikmah di balik itu. Laki-laki digundul. Lafadznya ini. Kalau perempuan dicabut. Bulu ketiak laki-laki dicabut. Terus yang keberapa tadi? Pertama mencukur angka 6. Tadi pertama mencukur kumis. Dua memanjangkan jenggot. Yang ketiga bersiwak. Yang keempat memotong kuku. Yang kelima mencabut bulu ketiak. Yang keenam menggundul bulu kemaluan. Yang ketujuh berkhitan. Khitan. Kemudian yang lain saya belum hafal. Mungkin nanti saya carikan nanti pertemuan akan datang bisa ada 10. Motongnya hari apa? Ada beberapa tuntutan terkait dengan memuliakan hari Jumat. Maka hari Kamis disunahkan potong kuku, merapikan semua tadi. Kalau khitan enggak, seumur hidup cukup sekali, enggak perlu diulang kali. Tapi kaitan dengan bulu, rambut dan kuku, untuk memuliakan hari Jumat, maka Kemisnya disunahkan. Ini memandang untuk memuliakan hari Jumat, Kemisnya sudah disunahkan. Kemudian satu tuntutan lain, ketika sudah panjang melebihi batas yang ditentukan, juga disunahkan untuk dipotong. Kalau sudah panjang, ini enggak memandang kepada hari. Memandang hari Kamis ini karena untuk memuliakan hari Jumat. Hari Jumat ini hari istimewa. Maka persiapannya mulai hari Kamis sehingga Jumat itu full bisa tawajuh amal. Kalau kita lihat pesantren-pesantren yang kuno, dulu Temboro pun awal-awal gitu juga. Pesantren itu liburnya hari Jumat. Seperti di Yaman hari Jumat. Kenapa? Hari Jumat itu waktunya fokus amalan. Katanya seperti itu. Cuman dulu karena beberapa pertimbangan, karena kita di Temboro malam Jumat itu ada malam istimak, malam markas. Nanti kalau libur nanti pengontrolan santri bagaimana agak kesulitan, akhirnya dibuat program masuk kelas liburnya dibuat hari Kamis. Karena santri kadang juga salah penggunaan malam Jumat diliburkan itu supaya tawajuh amal. Tapi ketika diliburkan waktunya leha-leha, nggak belajar juga nggak beramalan. Akhirnya sudah suruh masuk kelas saja. Andai kan nggak amalan sudah dapat amalan belajar. Wallahu a'lam. Kalau zaman Bani Israel, orang Yahudi, hari istimewa mereka Sabtu. Bahkan menjadi tertib syariat bagi mereka. Hari Sabtu bukan hanya fokus untuk amalan, haram kerja. Nelayan haram bagi mereka, mencari ikan. Allahu a'lam. Tapi umat akhir zaman tidak sampai haram, tetap diperbolehkan, tapi anjurannya adalah sibuk dalam amalan. Ya, untuk menyambut hari Jumat, hari Kamis pun itu sudah disunahkan untuk potong kuku, merapikan kumis, kemudian bulu kemaluan, bulu ketiak segera dirapikan. Ini. Baginda Nabi pernah juga gundul, pernah juga panjang. Pernah juga gundul, pernah juga panjang. Kalau Qiyubat melihat kondisi orangnya masing-masing. Gundul pernah Nabi lakukan,
panjang sedaun telinga juga pernah, panjang sampai bahu juga pernah. Kalau melewati bahu nggak pernah, tapi maksimalnya bahu. Kalau melewati bahu nggak pernah. Nah, kita ambil yang mana? Tergantung kondisi masing-masing. Wallahu a'lam. Untuk memotong bagian-bagian tubuh, adakah sunnahnya untuk menanam? Kalau kita biasanya kan kita buang saja, motong kuku kita buang, motong rambut kita buang. Adakah sunnahnya kemudian diambil ditanam begitu? Nggih, ngoten. Jadi sebagaimana orang yang meninggal dunia itu tertibnya dimakamkan, anggota tubuh yang terpotong dari jasad kita anjurannya juga dikuburkan, dimakamkan. Tapi tidak seperti orang betulan, sekedar dikumpulkan, dibiarkan. Dari tanah kembali ke tanah lagi. Afdolnya seperti itu. Insyaallah kita lanjutkan sedikit. Tata cara tayamum. Apabila engkau tidak dapat menggunakan air disebabkan penyebab tayamum, tidak dijumpainya air sesudah berusaha mencari kesana kemari. Ini gambaran ketika kita sedang safar, atau mungkin keadaan di rumah kehabisan air, nyari dulu, setelah nyari putar-putar nggak dapat air. Apa yang kita lakukan? Sedangkan sudah masuk waktu sholat, silakan bertayamum. Panjang lebar nanti di fikih. Kedua, uzur karena sakit sehingga tidak memungkinkan pakai air, kecelakaan, kena bakar, wajahnya luka-luka parah. Kalau kena air, kata dokter, nanti tambah parah, atau setidaknya sembuhnya lama, bukan karena perihnya. Nanti kalau kena air ini bahaya. Bahayanya apa? Ini nanti sembuhnya tambah lama. Setidaknya nanti untuk sembuh itu mundur. Seharusnya 1 minggu, gara-gara ke air bisa 2 minggu. Jadi ini uzur karena sakit. Adanya halangan untuk bisa sampai pada tempat yang terdapat airnya. Di suatu perjalanan jamaah jalan kaki, itu saya pernah dengar di daerah Masamba, Sulawesi, perkampungan, saya lupa namanya. Itu kesana itu nggak ada kendaraan, mobil nggak bisa lewat, tapi ada pesawat terbang, perjalanan setengah jam. Kalau mobil nggak ada, ojek ada. Ojek pagi berangkat, sore baru tiba. Berapa ojeknya? Naik bukit terus kurang lebih 1 juta kalau ojek. Kalau pesawat terbang kecil 600.000 tiketnya. Daripada ada santri dari sana. Berapa ojek? Berapa jam? Ohnya pagi berangkat, sore baru tiba. Kalau jamaah jalan kaki dikirim ke sana bisa berhari-hari, 2-3 hari mungkin baru sampai. Naik ke puncak gunung gitu. Kadang sebagian jamaah dikirim daerah mana Gorontalo atau berapa itu, nyebrang dari kampung sini ke kampung sebelah. Kalau pengen cepat lewat tengah hutan, nanti butuh 2-3 hari baru sampai. Andaikan melewati itu, sekeliling nggak ada air, tahu di sana ada air, tapi di situ ada harimau. Kita ke sana, alamat setor nyawa. Berarti ada air, kita akan gunakan, dihalang-halangi. Ada penghalangnya apa? Binatang buas. Seperti ini termasuk uzur untuk tidak berwudu, tapi diperbolehkan untuk tayamum. Jumlah air hanya sedikit yang cukup untuk menghilangkan kehausanmu atau kehausan keluargamu. Kadang sebagian militer dikirim ke tengah hutan, bawa air cuma 1 botol. Kalau ini sudah belum menemukan air, kalau ini untuk wudhu, amat nanti kehausan, maka boleh airnya disimpan untuk minum, tidak wudhu tapi dengan tayamum, karena airnya mepet sedikit. Kalau untuk wudhu plus minum nggak cukup, cukupnya hanya untuk minum.
maka sudah, maka diperbolehkan untuk tayamum. Dikuasainya air oleh orang lain dan dia tidak mau menjualnya kecuali dengan harga yang amat mahal. Ada air tapi jualnya melebihi standar. Seperti tadi saya sampaikan, itu di tengah hutan mungkin ada warung kecil, mungkin, tapi harganya ya jangan tanya. Seperti di pesawat ataupun di kapal itu kan harganya juga menjulang tinggi. Tidak wajar. Ada air tapi harganya melebihi standar umum ketika dijual, maka juga diperbolehkan tayamum. Yang keenam, adanya luka atau sakit yang tidak boleh tersentuh oleh air, sama seperti tadi. Jika engkau mengalami salah satu keadaan tersebut, maka hendaklah engkau bersabar menunggu datangnya waktu sholat. Ketika ada hal-hal tadi, tayamum itu nanti termasuk syaratnya dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Ini kalau tayamumnya untuk ibadah fardu, untuk sholat 5 waktu, maka termasuk syarat sah tayamum adalah masuknya waktu sholat. Umpamanya waktu sholat masuk zuhur setengah 12, setengah 12 kurang 5 sudah tayamum duluan, tayamumnya tidak bisa untuk sholat zuhur. Untuk sholat zuhur perlu tayamum lagi. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Kalau untuk sholat sunnah boleh, boleh tayamum untuk sholat sunnah boleh. Boleh. Tayamum itu sebagai ganti dari wudhu. Hanya saja nanti beberapa persyaratan yang lebih ketat daripada wudhu. Seperti kalau tayamumnya untuk ibadah fardu, maka disyaratkan harus sudah masuk waktu sholat. Tapi kalau wudhu boleh, jam 11 wudhu, masuk zuhur setengah 12, sholatnya jam 12 boleh. Tapi kalau tayamum kok jam 11, untuk zuhur nanti jam 12 nggak bisa, harus masuknya waktu zuhur. Wudhu asar belum batal, bisa digunakan maghrib. Kalau tayamum maghrib harus tayamum lagi, kekuatannya lebih rendah daripada wudhu. Wallahu a'lam. Insyaallah cukup, kita lanjutkan pertemuan akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa break dulu, sudah disediakan itu. Monggo.